Belasan rumah rusak diterjang angin kencang. Hutan Kota Berau dikepung lubang tambang. Personel gabungan amankan Nataru dan 5 rajak. Warga binaan basuh kaki ibu kandung. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar? Anda menyaksikan Kompas Pagi hari ini 25 Desember 2025. Mewakili Kompas TV, kami juga mengucapkan selamat merayakan Hari Natal. Semoga damai sejahtera Natal menyertai keluarga Anda semua. Dan saudara, seperti biasa menemani aktivitas Anda pagi hari ini, selain 4 sorotan utama tadi, sejumlah informasi lain juga telah kami siapkan untuk memperbaharui ruang informasi Anda. Bersama saya Fiza Herwin, segera kita simak Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, belasan rumah warga di Desa Melayu, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, porak-poranda setelah diterjang angin kencang disertai hujan pada Selasa pagi. Warga kini berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah dan pihak terkait untuk membantu perbaikan rumah mereka yang rusak. Sebanyak 13 rumah warga di Desa Melayu, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, porak-poranda dihantam angin kencang disertai hujan deras. Kerusakan didominasi pada bagian atap yang terlepas dan struktur dinding dengan kondisi miring hingga roboh. Terdata sebanyak 8 rumah rusak parah dan 5 rumah lainnya mengalami rusak ringan. Musibah ini terjadi pada Selasa pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Dari 13 rumah yang terdampak, hanya 2 kamar milik Yusran yang masih utuh tanpa mengalami kerusakan. Tinggal bersama istri dan cucunya yang masih berusia 9 tahun, Yusran mengaku bersyukur bisa selamat dari hantaman angin kencang yang menghancurkan bagian lain rumahnya. Kadada, ya alhamdulillah, kadada ada bertiga, berdua keluarga, ada cucu satu. Pas dalam kamar nih, itu dalam kamar itu aja nang kada kahambur, dan lain habis kan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Warga sangat berharap adanya uluran tangan dan bantuan darurat dari pemerintah untuk memperbaiki tempat tinggal mereka. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, Panglima Kodam 12 Tanjung Pura, Majen TNI Jamalul Lail, melepas langsung keberangkatan 95 prajurit Zeni Tempur atau Zenpur 6 Satya Digdaya menuju Aceh Utara. Keberangkatan pasukan untuk misi kemanusiaan, membantu pemulihan dan memperkuat penanganan pasca bencana. 95 prajurit Zeni Tempur atau Zenpur 6 Satya Digdaya dilepas oleh Panglima Kodam 12 Tanjung Pura Majen TNI Jamalul Lail di Pelabuhan Dwi Kora, Pontianak pada Selasa 23 Desember 2025. Pasukan yang diberangkatkan merupakan satu kompi Zenpur dari Kalimantan Barat untuk misi kemanusiaan, yakni memperkuat penanganan pasca bencana di wilayah Aceh Utara, sesuai permintaan Markas Besar Angkatan Darat. Menurut Pangdam Majen TNI Jamalul Lail, Satuan Zenpur saat ini telah memiliki kemampuan konstruksi lengkap, termasuk pemasangan jembatan darurat hingga bentang 20 meter, yang nantinya akan dipasang di lokasi-lokasi yang mengalami hambatan akses akibat bencana di Aceh. Untuk mendukung kemandirian operasional, Pangdam memastikan pasukan Zenpur dibekali logistik dan kebutuhan operasional selama 7 hari pertama. Majen TNI Jamalul Lail juga berpesan, kehadiran seluruh prajurit yang bertugas dapat memberi manfaat bagi masyarakat terdampak. Ya, pesan saya seperti para amanat tadi, ya kita ke sana bukannya menjadi beban, tapi justru harus meringankan beban saudara kita yang sedang kena musibah. Jadi memang mereka saya bekali selengkap-lengkapnya sehingga tidak membebani satuan daerah, pemerintah daerah, termasuk juga mereka sudah saya
bekali bisa berapa hari? Siap 7 hari. 7 hari dia tanpa didukung dia sudah bisa hidup dan bisa operasional. Saudara, sebuah video viral di media sosial memperlihatkan hutan kota Tangap di Kabupaten Berau dikepung lubang tambang tak direklamasi. Hal ini mendapat kritik dari akademisi dan pengamat lingkungan. Beginilah tampak udara hutan kota Tanggap di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur yang dikepung lubang tambang yang tak direklamasi dan sangat dekat dengan akses umum Jalan Poros Labanan. Video ini viral di media sosial diunggah oleh akun TikTok @faisalaja86 beberapa waktu lalu. Dikutip dari Tribun Kaltim, Bupati Sri Juniarsih pada 2022 lalu pernah sidak di lokasi tersebut dan meminta perusahaan Barajaya Utama yang melakukan aktivitas tambang di dekat jalan dan hutan kota melakukan reklamasi. Hal ini pun mendapat kritik oleh pengamat lingkungan Universitas Mula Warman Samarinda, Muhammad Mudar. Ia bilang, hutan kota seharusnya menjadi paru-paru dan ikon kota. Jika hutan kota ditambang, justru kontradiktif dan mengancam pencemaran lingkungan. Sangat disayangkan, hutan kota itu akan menjadi paru-paru di kota itu sendiri dan akan menjadi ikon. Pemerintahnya juga menyisakan fungsi-fungsi lingkungan yang sangat dekat dengan harapan orang banyak. Tapi kalau seandainya kita gunakan untuk nambang, saya kira itu kontradiktif, saya kira. Saya kira juga sumber batu bara kan tidak harus diambil dari situ. Konsesi perusahaan-perusahaan kita jangan menyasar wilayah-wilayah perkotaan. Sisakan ruang publik yang bisa diakses semua orang. Muhammad Mudar yang juga sebagai akademisi menyarankan, jika lingkungan tercemar, pemerintah mestinya hadir untuk melakukan pengembalian fungsi hutan kota. Jika terdapat unsur pidana, seharusnya dilaporkan ke pihak berwajib. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Berau, Kalimantan Timur. Saudara, puluhan warga binaan membasuh kaki ibu mereka pada peringatan Hari Ibu yang digelar oleh Lapas Kelas 2B Singkawang. Selain itu, saudara, orang tua warga binaan juga mendapatkan paket sembako dari lapas. Sebanyak 25 warga binaan mendapat kesempatan membasuh kaki ibu mereka yang hadir langsung di jam kunjungan khusus Hari Ibu. Suasana haru mewarnai pertemuan orang tua dan warga binaan. Kegiatan ini sengaja digelar lapas agar menjadi momentum introspeksi diri, sekaligus mempererat hubungan warga binaan dengan orang tua mereka. Kita melaksanakan kegiatan kunjungan khusus Hari Ibu, yang mana yang berhak mengunjungi adalah ibu dari warga binaan tersebut. Dalam kegiatan hari ini juga kita selipkan momen membasuh kaki ibu. Ya, harapannya dengan adanya membasuh ibu narapidana yang menjalani pidana di sini mendapatkan ridho. Sementara itu, orang tua warga binaan mengaku senang dengan adanya kegiatan ini. Tidak hanya dapat bertemu dengan sang anak, tapi juga mendapat bingkisan spesial Hari Ibu. Mempererat silaturahmi antara anak dengan ibunya. Sadar bahwa anak dan orang tua itu memang tidak bisa dipisahkan. Untuk kepala lapas Kelas 2B Singkawang, terima kasih sudah banyak memberikan binaan-binaan kepada anak saya, supaya anak saya nanti apabila udah bebas bisa terjun langsung ke masyarakat dengan mental yang udah mapan. Dalam kesempatan ini, lapas juga memberikan paket sembako karena banyak di antara warga binaan pada awalnya adalah tulang punggung keluarga mereka, sehingga dengan masuknya mereka ke lapas membuat ekonomi keluarga terganggu. Novi Saputra, kontributor Singkawang, Kalimantan Barat. Personel gabungan amankan Nataru dan 5 Rajab. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, melalui operasi terpusat Lilin Intan 2025,
Ratusan personel gabungan disiapkan untuk mengamankan libur Natal dan Tahun Baru, sekaligus pengawalan kegiatan rutin 5 Rajab di Sekumpul. Dalam operasi Lilin Intan 2025, Polres Banjarbaru mengerahkan 71 personel kepolisian, dibantu puluhan personel dari TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan untuk memberikan pengamanan terpadu. Sedikitnya, 3 posko disiapkan untuk mengantisipasi melonjaknya aktivitas masyarakat, yakni di Bundaran Simpang 4, Bundaran Kamaratih, dan posko Bandara Syamsuddin Nur. Petugas juga mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi banjir, longsor, dan angin kencang, mengingat saat ini sudah memasuki puncak musim hujan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, Muhammad Mirhansyah bilang, pihaknya kerahkan 230 personel khusus untuk membantu pengaturan lalu lintas dan parkir pada momentum 5 Rajab. Untuk Polres Banjarbaru 71, tapi kegiatan-kegiatan ini pun kami mengantisipasi karena ini musim penghujan. Jadi kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, antisipasi banjir, longsor, dan angin kencang. Selain personel, 3 unit mobil derek juga disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan dan kendala kendaraan saat momen 5 Rajab di Sekumpul, Martapura. Dapat tambahan personel dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, termasuk juga bantuan terkait dengan kendaraan derek ya dari Kota Banjarmasin dan juga Kabupaten Tabalong. Jadi kita ada mobil derek 3 yang kita siapkan untuk momen 5 Rajab. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, Polda Kalimantan Selatan membentuk posko pengamanan untuk menjamin keamanan warga dan kelancaran arus lalu lintas selama liburan Natal dan Tahun Baru. Posko tersebut juga menjadi tempat istirahat pengemudi serta mengawasi tempat ibadah dan wisata yang diperkirakan ramai pengunjung. Bantu kelancaran lalu lintas pada liburan Natal dan Tahun Baru, Polda Kalsel kerahkan sekitar 3.800 personel Polri, dibantu 535 petugas TNI dengan membentuk posko pengamanan di 13 kabupaten kota. Selain menjadi wadah peristirahatan pengguna lalu lintas, sejumlah posko juga disediakan di kawasan yang berdekatan dengan gereja dan sejumlah tempat wisata. Dirlantas Polda Kalsel Kombes Pol Muhammad Fahri Siregar bilang operasi ini telah dimulai sejak 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026 mendatang. Kita sudah menggelar beberapa pos ya, pos terpadu, pos pam, dan juga pos pelayanan. Yang kita gelar dari mulai tanggal 20 dan nanti akan berlanjut sampai dengan tanggal 20. Tentunya di dalam kegiatan operasi ini menitikberatkan kepada kegiatan pemeliharaan Kamtipmas, terutama pada tempat-tempat ibadah gereja, tempat-tempat pusat kegiatan masyarakat merayakan pergantian tahun baru dan juga merayakan hari Natal dan juga tempat-tempat wisata. Tak sekedar pengamanan Natal dan Tahun Baru, pembentukan posko ini juga dipersiapkan menyambut jemaah yang sudah mulai berdatangan untuk menghadiri momen 5 Rajab di kawasan Sekumpul, Martapura, Kabupaten Banjar. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, ratusan petugas gabungan lintas instansi di Kota Banjarmasin disiapkan hadapi momentum pergantian tahun. Selain keamanan dan ketertiban, petugas juga bersinergi untuk mitigasi atau antisipasi dan penanggulangan bencana. Menyambut peringatan tahun 2025-2026, petugas gabungan dari berbagai instansi seperti TNI Polri, Dinas Perhubungan, Kesehatan dan Pemadam Kebakaran, juga Badan Penanggulangan Bencana disiapkan. Di Kota Banjarmasin, dirangkai dalam operasi Lilin Intan 2025, sebanyak 715 personel lintas instansi tersebut disiagakan untuk keamanan, ketertiban, lalu lintas, kesehatan, juga mitigasi bencana. Terkait dengan mitigasi bencana tentunya, kita ada juga pos terpadu dengan berkolaborasi dengan pemerintah kota, BPBD maupun stakeholder terkait untuk nantinya apabila statusnya di Kota Banjarmasin ini masuk dalam kategori bencana, tentunya kita akan menyiapkan, sudah kita laksanakan dan kita siapkan tentunya pos terpadu.
Sebanyak 7 posko Nataru terpadu disiapkan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yakni 2 posko di Pelabuhan Trisakti, 3 di kawasan Kayu Tangi atau Jalan Hasan Basri, 1 posko di kawasan kilometer 6 Jalan Ahmad Yani, dan 1 posko di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 2. Saudara, persiapan Natal dan Tahun Baru yang berbarengan dengan momen 5 Rajab, Bandara Internasional Syamsuddin Nur memprediksi terjadi peningkatan penumpang selama periode tersebut. Puncak arus mudik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang beriringan dengan kegiatan malam Senin 5 Rajab di Sekumpul diprediksi terjadi pada 24 Desember hingga 3 Januari mendatang. Prediksi kenaikan jumlah penumpang diperkirakan tidak terlalu signifikan, yakni sebesar 2%, sedangkan pergerakan pesawat diprediksi meningkat 6%. Mendukung kelancaran layanan, pihak bandara telah menyiapkan posko terpadu sebagai pusat informasi dan bantuan bagi penumpang. Memang ini sekarang momentumnya barengan ya. Nah, namun kami melihat bahwa ini nampaknya akan masih mirip-mirip. Jadi estimasi kami masih kami satukan dengan prediksi Nataru, yaitu puncaknya dari tanggal 24 dan untuk arus baliknya itu ada di tanggal 3 Januari. Terpisah, Airnav Indonesia menerima laporan terkait rencana masyarakat yang akan menerbangkan drone jelang puncak kegiatan 5 Rajab. Berdasarkan laporan tersebut, Airnav mengimbau keras agar masyarakat tidak menerbangkan drone tanpa izin karena dapat membahayakan penerbangan. Itu mengenai pesawat, katakanlah baik itu pandangan dari pilot ataupun drone itu berpotensi untuk mengenai bodi pesawat. Bisa jadi masuk engine. Larangan ini ditegaskan mengingat kawasan Martapura yang menjadi pusat kegiatan 5 Rajab berada sangat dekat dengan jalur lepas landas dan mendarat pesawat di Bandara Syamsuddin Nur. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, arus mudik Natal dan Tahun Baru 2025-2026 mulai menunjukkan peningkatan signifikan pada angkutan darat di Kalimantan Barat. Perum Damri Cabang Pontianak menyiapkan 68 unit armada untuk melayani lonjakan penumpang selama periode Nataru. Warga mulai antusias membeli tiket angkutan darat untuk memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru dengan mudik ke kampung halaman. Sejak beberapa hari terakhir menjelang Nataru, loket dan kanal penjualan tiket Damri terlihat ramai oleh calon penumpang yang akan mudik Natal dan Tahun Baru, sehingga mendorong terjadinya lonjakan penumpang angkutan darat secara signifikan dibanding tahun sebelumnya. Penumpang asal Sintang yang merupakan mahasiswa luar Kalbar bilang, sejak seminggu menjelang Natal sudah memesan tiket bus Damri melalui aplikasi dengan tarif yang terjangkau. Jujur sepertinya pesawat agak mahal, lebih affordable, terus jamnya lebih masuk sama schedule pesawat di Ponti. Dari pokoknya flightnya kan pagi ya, baru malamnya naik bus. Kita sudah dari kurang lebih seminggu yang lalu. Dari seminggu yang lalu dapat tiket? Enggak sih, kebetulan kita dari aplikasi travel gitu masih ada. Sementara itu, General Manager Perum Damri Pontianak Ahmad Bukhari bilang, Damri menyiapkan sebanyak 68 unit armada yang terdiri dari bus dan truk box. Armada tersebut digunakan untuk melayani 20 rute perjalanan dari berbagai segmen, mulai dari angkutan antar kota dalam provinsi, antar provinsi antar negara, hingga layanan perintis ke wilayah pedalaman. Lonjakan penumpang paling terasa pada rute-rute dalam provinsi atau AKDP, seperti Pontianak Sintang, Pontianak Nangapino, Pontianak Putusibau, dan Pontianak Sambas. Memang kalau kita melihat Nataru tahun ini ada lonjakan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sampai dengan hari ini ya, tanggal 23 Desember, kami melihat lonjakan yang cukup tinggi itu terjadi di rute-rute antar kota dalam provinsi ya, seperti rute Pontianak Sintang, rute Pontianak Nangapino, dan rute Pontianak Putusibau, serta Pontianak Sambas yang memang mengalami lonjakan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Nataru sebelumnya. Perum Damri Cabang Pontianak menyatakan kesiapan penuh dalam melayani arus mudik Natal dan Tahun Baru 2026 dengan mengutamakan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan.
Seluruh armada Damri dipastikan dalam kondisi layak jalan setelah melalui proses pemeriksaan menyeluruh atau rem cek internal. Sucia Lucinda, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Musisi Kalbar galang dana untuk bencana Aceh Sumatera. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, pergerakan penumpang di Bandara Internasional Supadio Kuburaya mulai menunjukkan peningkatan selama liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Lonjakan ini mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan momentum libur Nataru untuk berpergian. Berdasarkan data operasional Bandara Internasional Supadio, jumlah penumpang pada periode 15 hingga 20 Desember 2025 mencapai 8.921 orang. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,4% jika dibanding periode yang sama pada tahun 2024. Yang disebabkan sejumlah faktor, antara lain libur nasional, libur sekolah, serta frekuensi masyarakat dalam penggunaan transportasi udara. Branch Communication and CSR, Departemen Head Bandara Internasional Supadio, M. Joko Wahyudi bilang, pada arus mudik Nataru tahun ini terdapat 5 kota favorit tujuan penumpang, yaitu Jakarta, Surabaya, Ketapang, Yogyakarta, dan Batam. Berdasarkan data operasional pergerakan penumpang tercatat sejak 15 Desember sampai dengan 22 Desember 2025 terus meningkat. Puncak arus mudik terjadi pada tanggal 20 Desember kemarin, tahun 2025, di mana jumlah penumpang mencapai 8.921 orang. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,4% dibanding tahun 2024 dengan tanggal yang sama. Di tahun lalu puncak mudik itu di tanggal 21 Desember 2024. Salah satu penumpang asal Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Firen, yang merupakan mahasiswa Institut Pertanian Bogor atau IPB, menyebut sudah sejak awal Desember memesan tiket penerbangan untuk mudik Nataru dan berkumpul bersama keluarga. Di Jakarta ke Pontianak. Oke, Jakarta sekolah atau gimana? Di Jakarta sekolah di Bogor. Di Bogor. Kuliah IPB. Udah pesan tiket dari kapan nih, Kak? Dari awal Desember kayaknya, Kak. Dari tanggal 8 mungkin ya, 8 Desember. Pulangnya ke Sintang. Mau Natalan, liburan ini. Kalau dilihat dari awal saya berangkat ke Jakarta kemarin di bulan 8 itu, saya sempat dapat 900-an. Sekarang udah dapat 1.200-an kayaknya. Sementara itu, Airport Quality and SMS Department Head Bandara Supadio, Idham Rahadian bilang, selama periode Nataru tercatat sudah ada pengajuan extra flight dari maskapai Garuda Indonesia dan Super Airjet. Sejumlah maskapai juga masih mengajukan permohonan tambahan penerbangan hingga H-1 Natal, dengan tetap menunggu izin dan penyesuaian slot dari kementerian terkait. Hari Sabtu kemarin ada extra flight di tanggal 20, itu 2 penerbangan dari Jakarta, itu melalui Garuda, 1 kali datang 1 kali berangkat, dan 2 penerbangan juga dari Jogja, itu menggunakan SAJ, 1 kali datang dengan 1 kali berangkat. Jumlah penumpangnya yang ekstra sekitar 160 untuk datang, 180 pergi, terus kemudian untuk yang dari Jogja itu full pulang pergi. Pengajuan sudah, hanya saja kita belum lihat terkait dengan izin rute yang diberikan kementerian, sama kita akan melihat juga slotnya nanti. Pengelola bandara terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga kelancaran arus penumpang, mulai dari kesiapan fasilitas terminal, pengaturan arus penumpang, hingga penguatan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kuburaya, Kalimantan Barat. Kita ke informasi lain. Saudara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan pastikan tidak ada pembagian makan bergizi gratis selama libur sekolah. Meski arahan Badan Gizi Nasional Pusat memerintahkan makan bergizi gratis tetap berjalan meski libur sekolah, namun Dinas Pendidikan Kota Balikpapan pastikan program MBG di Kota Balikpapan juga libur. Keputusan ini diambil setelah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional yang ada di Kota Balikpapan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Irfan Taufik bilang,
tidak ada menu makan bergizi gratis yang harus diambil di sekolah ataupun diantar ke rumah siswa sekolah. Siapa yang mau dibagikan? Kan MBG itu tidak hanya sekolah yang diurusin, ada orang hamil, ibu hamil, ada orang tua, ada ibu menyusui. Jadi itu tetap jalan yang itu. Kalau di Balikpapan? Kalau sekolah ya enggak lah. Kalau di Balikpapan? Sama di Balikpapan juga begitu. Untuk sekolah tidak berarti? Sekolah siapa yang mau dikasih makan? Oke? Termasuk katanya bisa ngambil ke sekolah itu nggak ada ya? Dan disalurkan sampai ke rumah juga Pak? Itu untuk ibu hamil, orang tua. Oke? Saat ini seluruh siswa di Kota Balikpapan libur setelah pelaksanaan ujian semester dan Nataru hingga 2 pekan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, kita ke sorotan lainnya. Musisi dan warga Pontianak Kalbar menggelar malam penggalangan donasi untuk bencana Aceh dan Sumatera. Aksi solidaritas ini dilakukan lewat penampilan sukarela seperti konser mini dan mengamen di sejumlah kafe maupun pusat keramaian masyarakat. Aksi kepedulian terhadap korban bencana banjir bandang maupun tanah longsor di Aceh dan Sumatera terus berdatangan. Penggalangan donasi kali ini datang dari musisi, komunitas, serta warga Pontianak, Kalimantan Barat. Kegiatan solidaritas dilakukan lewat penampilan secara sukarela, menyerupai konser mini oleh sejumlah pemusik lokal. Seluruh hasil yang terkumpul dari gerakan sosial ini diserahkan dan disalurkan melalui Rumah Zakat Kalbar. Kita alhamdulillah dari Rumah Zakat sudah menurunkan 77 relawan ke lapangan itu dari daerah-daerah yang berbeda, salah satunya dari Pontianak juga ada datang langsung turun ke lapangan, dan memang kondisi di sana itu sangat memprihatinkan ya Bang ya, karena banyak juga daerah yang terisolir, aksesnya terputus, tidak ada jembatan dan sebagainya. Jadi dari Rumah Zakat itu mengusahakan untuk melewati dengan berbagai cara gitu ya Bang ya, salah satunya lewat jalur darat, jalur air dan juga udara. Donasi yang terkumpul diharapkan dapat meringankan sedikit beban para korban bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Aksi kepedulian serupa direncanakan akan terus dilakukan secara berkelanjutan oleh para komunitas musik dan musisi. Dari Pontianak dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia, komunitas, musisi, dan warga peduli bencana, ya, sangat menyambut dengan baik dengan kegiatan ini. Penggalangan dana ini sudah dilaksanakan komunitas dan musisi sejak tanggal 5 Desember tahun 2025 lalu. Selain menggelar acara musik di beberapa kafe dan warung kopi, aksi solidaritas juga dilakukan dengan cara mengamen di sejumlah lokasi keramaian masyarakat. John Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, salah satu perguruan tinggi di Kota Pontianak melaksanakan aksi sosial tanggap darurat bencana banjir di Aceh Utara. Bantuan yang diberikan berupa akses kesehatan serta sandang pangan yang dibutuhkan warga terdampak bencana. Dengan menembus akses yang sulit, tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Pontianak berhasil membuka akses pelayanan kesehatan dan memenuhi kebutuhan sandang pangan warga terdampak bencana. Mereka juga melaksanakan pelayanan kesehatan mobile ke posko pengungsian dan memenuhi logistik kebutuhan obat-obatan di beberapa rumah sakit terdampak. Tak hanya itu, tim PKM juga melaksanakan rehabilitasi psikososial atau trauma healing bagi korban terdampak bencana. Hari ini kami turun untuk mengikuti tim Perhati KL, yaitu Persatuan Dokter THT dan Bedah Kepala Leher, untuk turun ke RSUD Aceh Tamiang. Di sini kami dibagi dalam beberapa posko, tetapi kebetulan untuk Universitas Tanjung Pura kami masuk dalam tim trauma healing. Tim trauma healing itu kami membantu untuk mengembalikan semangat anak-anak dan remaja dalam menghadapi situasi pasca trauma. Sejumlah perguruan tinggi berkomitmen ciptakan generasi emas 2045 yang tidak hanya cerdas dan berakhlak baik, tapi juga dapat berkontribusi bagi pembangunan daerah. Untuk menciptakan dan melahirkan lulusan terbaik, serta generasi yang cerdas dan berakhlak baik,
Dalam penutupan Milad Muhammadiyah ke-113, sejumlah lulusan terbaik disiapkan guna mendukung generasi emas 45 untuk dunia. Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak Heriansah saat kick-off penerimaan mahasiswa baru untuk mendorong kader Muhammadiyah cerdas lewat lulusan terbaik, sehingga dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara. Dari Katulistiwa untuk prestasi dunia. Nah, tagline ini kita ambil memang dari slogan yang kita buat, yang kita rumuskan, bahwa UM Pontianak itu adalah kampusnya untuk para orang yang senang dengan prestasi, baik dosen maupun mahasiswanya. Alhamdulillah, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa prestasi dosen dan mahasiswa itu membanggakan, baik tidak hanya kampus Muhammadiyah saja, tapi untuk Kalimantan Barat, bahkan untuk Indonesia. Hal senada juga dilakukan Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Lewat lulusan terbaik farmasi, diharapkan mampu mendukung program pemerintah lewat farmasi, sehingga dapat berkontribusi nyata bagi masyarakat dan daerah. Mendapatkan pekerjaan atau melanjutkan perkuliahan. Ditambah dengan tantangan sekarang tenaga vokasi farmasi, khususnya di Kalimantan Barat memang sangat dibutuhkan. Jadi saya harapkan bagi wisudawan yang memang asli daerah untuk bisa kembali ke daerahnya masing-masing. Meski setiap tahun lulusan perguruan tinggi terus meningkat, harapannya lewat lulusan terbaik kontribusi nyata untuk daerah dapat meningkat dan berkembang. Samsul Hardi, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya Kemenpora segera evaluasi hasil cabur di SEA Games sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Saudara, SEA Games telah berakhir. Kemenpora segera evaluasi hasil akhir masing-masing cabang olahraga. Deputi 3 Kemenpora, Surono bilang, Kemenpora segera lakukan evaluasi bersama tim pakar. Evaluasi ini akan membahas secara keseluruhan pencapaian cabur di SEA Games Thailand. Meski secara umum Indonesia mampu melampaui target perolehan emas, tidak semua cabur mencapai target. Evaluasi mencakup capaian medali, progres pembinaan, hingga kesesuaian dengan target yang telah ditetapkan. Nantinya, hasil akhir evaluasi akan menentukan penghargaan dan sanksi yang akan diberikan. Adapun beberapa cabur yang mampu mencapai bahkan melampaui target seperti atletik, bulu tangkis, dan panjat tebing. Akan ada evaluasi dengan tim pakar, mudah-mudahan nanti sebagai awal dari pembinaan kita, khususnya akan kita lanjutkan untuk persiapan Asian Games, dan puncaknya nanti adalah untuk Olimpik 2028. Ada beberapa cabur yang satu meningkat sesuai target, ada yang melebihi target, ada cabur yang tidak sesuai target, maka ini nanti akan kita evaluasi dan ada namanya reward and punishment. Dari Super League, saudara, duel derby Jawa Timur antara Arema FC kontra Madura United berakhir tanpa pemenang. Kedua tim harus puas bermain imbang 2-2. Apakah kali ini Valdesi melakukan gerakan cutting side, dan itu dia. Bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Kanjuruhan, Arema FC berhasil membuka skor lebih dulu di menit 37. Iksan Lestaluhu mencipta gol usai meneruskan umpan Valdeci. Ada skrimet, gol! Datang di saat yang tepat, pemirsa. Namun, keunggulan Singoedan tak bertahan lama. Selang 6 menit, Madura United setarakan kedudukan melalui gol yang dicetak Lulinya. Skor imbang 1-1 bertahan hingga jeda. Madura United berhasil menyamakan kedudukan. Dani masuk ke tengah. Satu kerjasama dari Lulinya. Babak kedua memasuki menit 53, Madura United membalikan keunggulan. Brace yang dipersembahkan Lulinya membuat publik tuan rumah terdiam. Dan Iksan, luar biasa pemirsa. Seolah tak mau kalah, giliran Iksan Lestaluhu yang mencipta gol keduanya pada laga ini untuk Arema. Gol ini memaksa skor berakhir sama kuat 2-2. Hasil ini membuat Arema FC kini berada di posisi 11 dengan nilai 18. Sementara Madura United masih berjuang di peringkat 14 dengan koleksi 14 angka. 2 sama skor akhir, dan kita kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut.
Sementara itu, saudara, di laga lain, duel derby Jawa Tengah antara Persijap Jepara kontra PSIM Yogyakarta berakhir tanpa pemenang. Tandang ke Stadion Gelora Bumi Kartini, rumah Persijap Jepara, PSIM Yogyakarta kebobolan lebih dulu 5 menit selepas jeda. Laskar Kalinyamat berhasil membuka gol lewat Azikri Fadilah. 1-0 Laskar Kalinyamat memimpin. Seolah laga akan berakhir kemenangan bagi tuan rumah, PSIM sukses memaksa laga berakhir imbang 1-1. Gol Riyadno Abiyoso sesaat sebelum laga bubar selamatkan Laskar Mataram dari kekalahan. Meski imbang, PSIM Yogyakarta naik ke posisi 5 klasemen dengan memperoleh 23 angka. Saudara, jangan kemana-mana, Kompas Pagi masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi hari ini, berikut kami hadirkan kembali untuk Anda. Sebanyak 13 rumah warga di Desa Melayu, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, porak-poranda dihantam angin kencang disertai hujan deras. Kerusakan didominasi pada bagian atap yang terlepas dan struktur dinding dengan kondisi miring hingga roboh. Terdata sebanyak 8 rumah rusak parah dan 5 rumah lainnya mengalami rusak ringan. Musibah ini terjadi pada Selasa pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Dari 13 rumah yang terdampak, hanya 2 kamar milik Yusran yang masih utuh tanpa mengalami kerusakan. Tinggal bersama istri dan cucunya yang masih berusia 9 tahun, Yusran mengaku bersyukur bisa selamat dari hantaman angin kencang yang menghancurkan bagian lain rumahnya. Ya alhamdulillah, ada bertiga, berdua keluarga, ada cucu satu. Pas dalam kamar nih, itu dalam kamar itu aja nang kada tahambur, dan lain habis kan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Warga sangat berharap adanya uluran tangan dan bantuan darurat dari pemerintah untuk memperbaiki tempat tinggal mereka. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Beginilah tampak udara hutan kota Tanggap di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur yang dikepung lubang tambang yang tak direklamasi dan sangat dekat dengan akses umum Jalan Poros Labanan. Video ini viral di media sosial diunggah oleh akun TikTok @faisalaja86 beberapa waktu lalu. Dikutip dari Tribun Kaltim, Bupati Sri Juniarsih pada 2022 lalu pernah sidak di lokasi tersebut dan meminta perusahaan Barajaya Utama yang melakukan aktivitas tambang di dekat jalan dan hutan kota melakukan reklamasi. Hal ini pun mendapat kritik oleh pengamat lingkungan Universitas Mula Warman Samarinda, Muhammad Mudar. Ia bilang, hutan kota seharusnya menjadi paru-paru dan ikon kota. Jika hutan kota ditambang, justru kontradiktif dan mengancam pencemaran lingkungan. Sangat disayangkan, hutan kota itu akan menjadi paru-paru di kota itu sendiri dan akan menjadi ikon. Pemerintahnya juga menyisakan fungsi-fungsi lingkungan yang sangat dekat dengan harapan orang banyak. Tapi kalau seandainya kita gunakan untuk nambang, saya kira itu kontradiktif, saya kira. Saya kira juga sumber batu bara kan tidak harus diambil dari situ. Konsesi perusahaan-perusahaan kita jangan menyasar wilayah-wilayah perkotaan. Sisakan ruang publik yang bisa diakses semua orang. Muhammad Mudar yang juga sebagai akademisi menyarankan, jika lingkungan tercemar, pemerintah mestinya hadir untuk melakukan pengembalian fungsi hutan kota. Jika terdapat unsur pidana, seharusnya dilaporkan ke pihak berwajib. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Berau, Kalimantan Timur. Dalam operasi Lilin Intan 2025, Polres Banjarbaru mengerahkan 71 personel kepolisian, dibantu puluhan personel dari TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan untuk memberikan pengamanan terpadu.
Sedikitnya 3 posko disiapkan untuk mengantisipasi melonjaknya aktivitas masyarakat, yakni di Bundaran Simpang 4, Bundaran Kamaratih, dan posko Bandara Syamsuddin Nur. Petugas juga mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi banjir, longsor, dan angin kencang, mengingat saat ini sudah memasuki puncak musim hujan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, Muhammad Mirhansyah bilang, pihaknya kerahkan 230 personel khusus untuk membantu pengaturan lalu lintas dan parkir pada momentum 5 Rajab. Untuk Polres Banjarbaru 71, tapi kegiatan-kegiatan ini pun kami mengantisipasi karena ini musim penghujan. Jadi kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, antisipasi banjir, longsor, dan angin kencang. Selain personel, 3 unit mobil derek juga disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan dan kendala kendaraan saat momen 5 Rajab di Sekempul Martapura. Dapat tambahan personel dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, termasuk juga bantuan terkait dengan kendaraan derek ya dari Kota Banjarmasin dan juga Kabupaten Tabalong. Jadi kita ada mobil derek 3 yang kita siapkan terus untuk momen 5 Rajab. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sebanyak 25 warga binaan mendapat kesempatan membasuh kaki ibu mereka yang hadir langsung di jam kunjungan khusus Hari Ibu. Suasana haru mewarnai pertemuan orang tua dan warga binaan. Kegiatan ini sengaja digelar lapas agar menjadi momentum introspeksi diri, sekaligus mempererat hubungan warga binaan dengan orang tua mereka. Kita melaksanakan kegiatan kunjungan khusus Hari Ibu, yang mana yang berhak mengunjungi adalah ibu dari warga binaan tersebut. Dalam kegiatan hari ini juga kita selipkan momen membasuh kaki ibu. Ya, harapannya dengan adanya membasuh ibu narapidana yang menjalani pidana di sini mendapatkan ridho. Sementara itu, orang tua warga binaan mengaku senang dengan adanya kegiatan ini. Tidak hanya dapat bertemu dengan sang anak, tapi juga mendapat bingkisan spesial Hari Ibu. Mempererat silaturahmi antara anak dengan ibunya. Sadar bahwa anak dan orang tua itu memang tidak bisa dipisahkan. Untuk kepala lapas Kelas 2 di Singkawang, terima kasih udah banyak memberikan binaan-binaan kepada anak saya supaya anak saya nanti apabila udah bebas bisa terjun langsung ke masyarakat dengan mental yang udah mapan. Dalam kesempatan ini, lapas juga memberikan paket sembako karena banyak di antara warga binaan pada awalnya adalah tulang punggung keluarga mereka, sehingga dengan masuknya mereka ke lapas membuat ekonomi keluarga terganggu. Novi Saputra, kontributor Singkawang, Kalimantan Barat. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Kompas Pagi hari ini. Saya Evi Darwin, mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap terus saksikan Kompas Pagi hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.